Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah, khairi khalqillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala wa faqihna fid din. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidqa fi aqwalina wa a'malina ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita semuanya dimuliakan dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mengizinkan pertemuan kita pada malam hari ini. Kita berkumpul di sini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu-ilmu yang akan mendekatkan kita kepadanya. Kemudian salawat dan salam hendaknya senantiasa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salam tersebut kepada suri tauladan kita, manusia yang paling kita cintai, manusia yang menyelamatkan kita dari lembah kesyirikan, mengeluarkan kita dari lembah kesyirikan menuju cahaya tauhid, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam tersebut juga Allah limpahkan untuk keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas a'malul qulub, amalan-amalan hati. Dan pembahasan kita sampai di pembahasan muraqabah, dan masih dalam pembahasan muraqabah yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang definisi muraqabah, yaitu menghadirkan rasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan mengawasi kita. Dan rasa ini sangat penting untuk senantiasa dihadirkan dalam hati seorang muslim. Karena kita tahu bahwasanya kita sebagai manusia itu sifatnya kafur. Sifatnya manusia itu orang yang suka mengingkari kenikmatan Allah. Sifatnya manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, zalum. Zalumun kafur. Suka zalim. Suka lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Suka menzalimi dirinya dengan perbuatan dosa dan menzalimi orang lain. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita ini yang penuh dengan godaan, fitnah, syahwat dan syubhat, ya. Apalagi di zaman sekarang yang mana untuk melakukan sebuah dosa itu tidak perlu lagi kita melakukan hal yang berat. Kita tidak perlu repot-repot untuk pergi ke suatu tempat. Ketika kita ingin melakukan satu dosa itu tidak berat tangan kita untuk mengerjakannya. Cukup menggerakkan jari saja, mengetikkan sesuatu di HP kita, maka kita sudah bisa bermaksiat. Baik itu maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat pikiran, maksiat tangan. Semuanya bisa dilakukan dengan gerakan jari. Sehingga godaan untuk melakukan dosa dan maksiat itu semakin berat di zaman ini, semakin besar. Sehingga yang namanya manusia yang suka zalum, yang suka menzalimi dirinya sendiri, suka lupa sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu menyadari bahwasanya kita itu ada yang selalu mengawasi. Ya, dalam kehidupan dunia saja itu harus ada pengawas, kan? Ujian itu ada pengawasnya. Ujian itu ada pengawasnya. Kenapa?
Karena kita tahu bahwasanya manusia itu sifatnya ghish, suka curang, suka nyontek gitu. Ya, sampai sekarang nggak ada istilahnya ujian itu pakai kaidah husnudzan, nggak ada. Dosen husnudzan sama mahasiswanya, ini kayaknya nggak ada yang nyontek gitu. Nggak ada. Ya, pasti akan selalu dicurigai. Sehingga diletakkanlah pengawas. Tidak hanya di kehidupan kampus gitu. Ya, bahkan di kehidupan kita bernegara juga demikian. Makanya para pemimpin itu ada badan pengawasnya. Agar apa? Agar mereka menyadari bahwasanya apa yang mereka lakukan itu ada yang mengawasi. Ya, sehingga apa? Sehingga jalan pemerintahan itu sesuai dengan koridornya. Dan itulah yang harus kita akui, bahwasanya kita itu manusia yang suka menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari kebenaran. Maka kita harus sadar bahwasanya ada yang selalu mengawasi kita. Tidak hanya 10 jam atau 8 jam 9 to 5 enggak. Tapi 24 jam. 24 jam. Jadi kita pulang kerja, kita begadang malam hari, dikira tidak ada yang mengawasi, ada yang mengawasi. Dan pengawas ini tidak pernah rusak, tidak pernah tidur, tidak pernah mati. Beda sama manusia, ketika dia mengawasi, mungkin pengawasnya pun bisa melakukan kesalahan. Dia tidak bisa maksimal dalam mengawasi, karena dia juga manusia yang butuh istirahat. Dia juga manusia yang kadang lalai. Namun kalau seandainya yang mengawasi adalah Allah Subhanahu wa taala, Hayyun Qayyum, yang maha hidup, tidak pernah mati, yang selalu bangun, tidak pernah tidur tuh. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Dan perlu diingat bahwasanya ini tidak hanya sekedar rasa. Rasa selalu diawasi oleh Allah. Dia tidak sekedar rasa, namun dia adalah realita yang harus kita sadari. Dia adalah fakta. Kita mau merasakan Allah ngawasi kita atau tidak, begitulah realitanya. Allah pasti ngawasi kita. Begitu realitanya. Walaupun kita lupa bahwasanya di situ ada yang mengawasi, kita pasti akan diawasi. Ya, karena memang dunia ini milik Allah. Alam semesta ini milik Allah. Dan kita diciptakan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak membiarkan kita. Ayahsabul insanu ayyutraka suda, kata Allah. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka diciptakan lalu dibiarkan begitu saja, kata Allah? Tidak. Allah awasi kita. Allah turunkan aturannya, dan Allah sendiri yang mengawasi bagaimana kita menjalani aturan tersebut. Seberapa patuh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya muraqabah itu sangat penting sekali. Menyadarkan diri bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita akan bahas kiat-kiat. Kita tahu muraqabah itu penting, tapi bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa muraqabah itu dalam diri kita. Di sini Syekh Khalid As-Sabat rahimahullahu taala memberikan beberapa tips, beberapa kiat yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, "Atadabburu fi asma'illahi wa sifatih." Merenungi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita artikan, berkenalanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenali siapa Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah Azza wa Jalla? Kenali nama-namanya. Ketahui sifat-sifatnya. Kita itu dalam kehidupan ini, apalagi di zaman sekarang itu, kita lebih mengenal makhluk daripada Khalik. Kita lebih mengenal idola kita daripada Allah yang menciptakan kita. Kita tidak kenal sama Allah. Siapa Allah? Kita hanya tahu Allah itu Tuhan yang menciptakan, selesai. Hanya sebatas itu pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mencintainya kalau seandainya kita tidak kenal dengannya?
Bagaimana kita bisa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita tidak mengenalnya? Bagaimana bisa kita menggantungkan harapan kita kepadanya kalau seandainya kita tidak kenal siapa Allah? Kita lebih sering di dunia ini menggantungkan harapan kita kepada manusia. Kenapa? Karena kita lebih mengenalnya daripada Allah. Kita lebih percaya menitipkan uang kita kepada makhluk yang kita tahu bahwasanya dia amanah daripada kita titipkan uang kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah. Kita lebih bergantung kepada orang yang kita rasa dia bisa bantu perekonomian kita daripada kita gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak kenal siapa Allah. Maka kalau seandainya kita ingin menghadirkan rasa Allah selalu mengawasi, maka kenali Allah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sang Ar-Raqib. Allah itu Asy-Syahid, Allah itu Al-Hafidh, Allah itu Muhit, Allah itu Alim, Allah itu Basir, Allah itu Sami'. Allah itu Qarib. Allah itu maha mengawasi. Allah itu namanya Raqib, yang artinya adalah zat yang maha mengawasi. Allah itu Alim, zat yang maha mengetahui. Allah itu Sami', zat yang maha mendengar. Allah itu Basir, zat yang maha melihat. Allah itu Latif, zat yang maha mengetahui sampai hal yang sangat detail. Allah itu Qarib, Allah itu maha dekat. La yakhfa 'ala Allahi min syai', tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perbuatan kita, semut yang dalam lubangnya saja itu Allah tahu apa yang mereka lakukan. Apalagi apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, yang dalam bumi saja Allah tahu. Bahkan daun yang jatuh itu pun Allah tahu. Semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq, kata Allah. Tidakkah dia mengetahui ciptaannya? Bagaimana mungkin Allah tidak tahu kalau seandainya Allah yang menciptakan? Makanya dahulu ada orang yang melakukan penelitian sama yang dilakukan oleh Francisco Redi. Anda masih ingat tak? Penelitian Francisco Redi itu masih ingat tak? Orang ekonomi nggak tahu lagi bahasanya. Melakukan penelitian tentang apa? Lalat ya. Yang dia langsung satu toples daging, ada daging mentah di situ, diletakkan di dua toples, yang satu tertutup, yang satu tidak. Maka yang satu ada cacingnya, ada ulatnya, yang satu tidak ada ulatnya karena dia tertutup gitu. Ada orang yang melakukan penelitian yang sama lalu dia mengatakan saya bisa menciptakan ulat. Saya bisa menciptakan ulat gitu. Apa yang dia lakukan? Dia letakkan daging mentah itu di situ, di toples itu. Beberapa lama, beberapa minggu, akhirnya muncul ulat-ulat. Ya, lihat, dia bilang, saya bisa menciptakan ulat. Gitu. Dia katakan kepada di depan publik bahwasanya dia menciptakan ulat. Lihat, dia bilang. Maka ada yang nyeletuk, ada yang bertanya, kalau seandainya engkau yang menciptakan, berapa jumlahnya? Dia bilang. Berapa jumlah ulatnya? Berapa yang kau ciptakan? Bingung dia. Nggak sempat dia hitung. Dia cuma tahu bahwasanya di situ ada ulat, tapi dia tidak tahu berapa jumlahnya. Karena apa? Karena orang yang menciptakan pasti dia tahu berapa yang dia ciptakan. Itu yang Allah katakan ala ya'lamu man khalaq. Allah tahu berapa jumlah kita dan Allah tahu apa yang kita lakukan, bagaimana kita muncul, bagaimana kita mati, bagaimana kita kembali. Semuanya Allah tahu tuh. Apa yang terjadi di alam semesta ini. Itulah Ar-Raqib, zat yang maha mengawasi. Allah banyak dalam ayat, dalam firman-Nya mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kalian, kata. Inna rabbaka labil mirsad. Allah mengawasi kalian. Maka ingat ketika Allah menurunkan aturan, kita mendengarkan perintah Allah, kita mendengarkan larangan Allah, maka jangan dirasa bahwasanya setelah itu kita bebas untuk meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Tidak, Allah lihat kita. Allah melihat kita dan Allah mengawasi kita. Allah mengawasi kita bagaimana kita dengan aturannya. Apakah kita tunduk patuh kepada Allah ataukah kita orang-orang yang ngeyel sama Allah? Ya, maka jangan dikira ketika di malam hari tidak ada lagi orang yang melihat kita. Tidak ada lagi orang yang melihat kita,
Hanya kita dengan HP kita mungkin. Dan di kegelapan malam orang pada tidur udah. Maka jangan dikira tak ada orang yang melihat. Ada yang mengawasi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini yang perlu kita kenali, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Ar-Raqib. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat innallaha kana 'alaikum raqiba, maksudnya Allahu wal hafidh. Allah itu yang jaga kalian, Allah yang catat semua amalan kalian. Allah mengawasi bagaimana kalian menjaga dan menyia-nyiakan hubungan kalian dengan Allah dan dengan manusia. Allah lihat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah itu mengawasi segalanya, kata Allah. Apa kata Imam Jarir Tabari? Allah yang menjaga segalanya, Allah yang menghalalkan dan mengharamkan, Allah yang ngatur bagaimana harusnya semesta ini bergerak, sehingga Allah turunkan aturannya. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi makhluk yang mengurusi bumi ini. Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah, yang mana mereka dari satu generasi ke generasi lainnya bergantian ngurusi bumi ini. Kita itu hanya bagian eksekutifnya, kita hanya bagian pelaksananya, sedangkan aturannya semuanya dimunculkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sekedar menjalani aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan, agar bagaimana bumi ini berjalan dengan baik. Allah turunkan aturannya, karena manusia itu sifatnya zalim tadi itu. Kalau diserahkan kepada manusia, hancur bumi ini, rusak. Makanya Allah yang turunkan aturan itu. Agar apa? Agar bumi ini terjaga, agar semesta ini terjaga. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Imam Jarir Tabari mengatakan, dan tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu bagaimana kita menjalankan aturan-aturan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Raqib, adalah sang yang mengawasi. Satu cerita yang diriwayatkan dari Asim Ad-Dimashqi, beliau mengatakan bahwasanya seorang ulama besar, Adam bin Abi Iyas, sebelum mengajar, sebelum menyampaikan ilmu, apa yang beliau lakukan? Beliau berlutut, kemudian berdoa, kemudian berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan wallahi alladzi la ilaha illahu, sambil beliau mengingatkan murid-muridnya, ma min ahadin illa wa sayakhlu bihi rabbuh, tidak ada satupun di antara kita kecuali dia nanti akan berduaan dengan Allah. Dia akan diinterogasi langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung berdua dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada perantara antara kita dan Allah. Ini adalah mauqif atau kondisi yang paling menyeramkan yang akan kita hadapi. Tidak bisa kita lari dari kondisi ini. Tidak bisa kita lari dari kondisi ini. Kita pasti akan menjumpai saat-saat ini. Kita tidak dipanggil oleh dekan, kita tidak dipanggil oleh rektor, kita tidak dipanggil oleh gubernur, kita tidak dipanggil oleh presiden, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika kita tahu kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, terus antum dipanggil. Ya, dipanggil rektor aja udah agak khawatir ya. Ini ada apa ini? Ya, ketika kita merasa ada salah lalu dipanggil oleh orang-orang yang ada di atas kita, itu kita udah mikir tuh. Orang yang kerja di satu perusahaan, dia tahu dia ada salahnya lalu dipanggil oleh direkturnya, itu udah was-was, duk tuh. Bayangkan kalau Allah yang manggil kita dan kita berduaan dengan Allah, tidak ada perantara, tidak ada yang bisa nolong kita satupun, tidak ada orang dalam, hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bayangkan kalau seandainya saat mencekam itu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alam akun raqiban ala qalbika idza ishtahaita bihi ma la yahilu laka indi?" Tidakkah engkau tahu bahwasanya aku selalu mengawasimu ketika engkau berhasrat untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, yang sesuatu yang aku haramkan atas dirimu? Tidakkah engkau tahu bahwasanya aku melihat itu? Lalu bagaimana kalau seandainya Allah mengatakan, "Alam akun raqiban ala ainaika idza nadharta bihima ila ma la yahilu laka indi?" Tidakkah engkau tahu bahwasanya aku senantiasa raqib, aku senantiasa mengawasimu ketika matamu melihat sesuatu yang aku haramkan, Lalu Allah akan bertanya kepada kita, "Alam akun raqiban ala sam'ika idza ansatta bihi ila ma la yahilu laka indi?" Tidakkah engkau tahu bahwasanya aku selalu mengawasi pendengaranmu ketika engkau mendengarkan hal-hal yang diharamkan, yang aku haramkan? Walaupun kita pakai headset kita, orang-orang tidak tahu kita dengerin apa, Allah dengar. Dan Allah ngawasi. Alam akun raqiban ala yadaika idza batashta bihima ila ma la yahilu laka indi? Tidakkah engkau tahu bahwasanya aku selalu mengawasi kedua tanganmu ketika kedua tanganmu melakukan apa yang aku haramkan, kata Allah. Begitu juga dengan kaki, tidakkah engkau tahu bahwasanya aku selalu mengawasi kedua kakimu kemana dia melangkah? Ketika engkau langkahkan kedua kakimu kepada tempat-tempat yang tidak aku halalkan, kata Allah tahu. Kemudian Adam bin Abi Iyas melanjutkan, bagaimana kalau seandainya kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Istahyaita minal makhluqin wa kuntu ahwanan nadhirina ilaik?" Engkau malu melakukan hal tersebut. Engkau bersembunyi dari pandangan-pandangan manusia, engkau malu melakukan hal itu di hadapan makhluk-makhlukku. Wa kuntu ahwana nadhirina ilaik, dan kau remehkan pandanganku, kata. Terus kita mau jawab apa yang akan kita jawab? Ketika itu yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, zat yang memberikan kita mata ini. Kita malu untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk Allah, padahal bukan Dia yang ngasih kita mata. Kita malu mendengarkan hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang kotor, hal-hal yang buruk di depan manusia, padahal bukan mereka yang ngasih kita telinga. Kita malu di hadapan manusia melakukan dengan kedua tangan kita sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang buruk, padahal bukan mereka yang ngasih kita tangan, bukan mereka yang ngasih kita kaki. Tapi kita tidak malu di hadapan zat yang memberikan kita itu semua. Dia yang punya, Dia kasih kita. Terus di hadapannya kita gunakan fasilitas-fasilitas yang Dia berikan tersebut untuk menentangnya dalam hal-hal yang Dia murkai. Sehingga ini menjadi pikiran kita. Kenali Allah itu siapa? Dia nyiptakan kita, Dia ngasih kita rezeki, nikmat semua yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita lewati, itu tuh datangnya semua dari Allah. Kok bisa kita melakukan maksiat di hadapannya dan Dia mengawasi kita? Kok bisa? Kenali Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Qarib, Allah itu Maha dekat. Allah tahu apa yang kita lakukan, yang kita bisikkan. Allah tahu apa yang kita, mata-mata yang berkhianat, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang dilakukan oleh mata-mata pengkhianat. Mata-mata yang kalau seandainya di hadapan manusia dia mata yang saleh, ya, mata yang selalu melihat hal-hal yang baik saja, tapi ketika manusia lengah darinya, matanya mulai melirik kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mata pengkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah tahu apa yang disembunyikan dalam hati. Allah tahu apa yang disembunyikan dalam hati. Bahkan itulah yang menjadi fokus penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat paras kalian dan Allah tidak melihat harta kalian, mau banyak, mau berapa digit harta itu dalam ATM kita.
Yang kita bangga-banggakan di hadapan orang tak lihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat adalah hati kalian. Wa amalikum, dan amal kalian. Itu yang Allah lihat. Ya. Maka rasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, dan Allah itu dekat. Allah qaribun mujib. Allah itu dekat, Allah itu sangat dekat sekali dengan kita. Walaupun zat Allah Subhanahu wa taala berada di luar alam ini, berada di atas arsy-Nya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Bahkan Allah lebih tahu kita daripada orang tua kita. Allah lebih tahu kita daripada sahabat yang sedang berada di dekat kita. Allah lebih tahu kita. Karena Allah Maha dekat. Nah, sehingga itu yang pertama tuh. Bagaimana cara menumbuhkan rasa muraqabah? Ya kenali Allahnya. Siapa Allah itu? Kenapa dia bisa mengawasi kita 24 jam? Kenapa? Karena dia Khalik, karena dia Maha sempurna. Dia tidak butuh tidur. Dia bukan manusia kayak kita. Dia ngasih semuanya kepada kita. Kenali Allah. Seberapa mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita, kenali Allah itu siapa. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kita dalam 1 detik. Mungkin tidak sampai 1 detik. Allah tinggal katakan kun, hancur kita semuanya. Ya. Tidakkah kita lihat betapa banyak bencana yang datang? Semudah itu Allah membalikkan keadaan. Kemarin kita tertawa, besoknya kita menangis. Kemarin kita baru dapat kenikmatan, besoknya dapat musibah. Semudah itu Allah mengubah kondisi kita. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana cara kita bisa menumbuhkan rasa muraqabah dalam hati kita? Kata para ulama, ya disebutkan oleh Syekh Khalid Sabat di sini adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib bahwasanya zikir itu adalah salah satu manfaatnya annahu yurithuhu al-muraqabah, bahwasanya zikir itu akan memunculkan rasa muraqabah dalam hati kita. Hatta yadkhula fi babil ihsan, sampai kita bisa masuk ke pintu al-ihsan, pintu derajat tertinggi dalam agama ini, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi pertama merasa bahwasanya Allah ada di hadapan kita, atau dalam kondisi yang kedua kita merasa bahwasanya Allah ngawasi kita. Apa pemicu rasa itu? Zikir. Karena dengan berzikir kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah kenal dengan Allah misalkan, tapi kita jarang berzikir kepada Allah, jarang kita mengingat Allah, maka lagi-lagi kita akan lupa. Dan pintu pertama setan itu ingin menjerumuskan kita. Pintu pertamanya adalah membuat kita lupa zikir. Membuat kita lupa zikir. Istahwadha alaihimus syaitan. Allah katakan orang-orang munafik, istahwadha alaihimus syaitan. Syaitan menguasainya. Fa ansahum zikrullah. Syaitan membuat dia lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Situ pintunya. Kita tidak akan bisa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya lisan kita malas untuk berzikir. Zikir itu akan membuat hati kita senantiasa mencintai Allah. Karena apa? Karena seorang kalau mencintai kekasihnya, maka dia akan sering menyebut-nyebutnya. Itu tanda orang sedang kasmaran. Orang yang sedang jatuh cinta. Orang kalau cinta sesuatu dia akan sering-sering sebutnya. Ini jangan dibawakan ini hanya cinta laki-laki dengan wanita, wanita dengan laki-laki. Bahkan cinta dengan idolanya juga demikian. Ya. Makanya ada perdebatan terus ya. Bahkan sampai sekarang belum habis-habis. Ya. Kayak kalau orang suka bola misalnya, Cristiano Ronaldo atau Messi, ribut pembahasan.
Orang yang suka cinta, dia akan sebut-sebut itu terus tuh idolanya. Kenapa? Dia cinta. Maka kalau seandainya kita ditanya sekarang, kita cinta tidak sama Allah? Nah, Anda rasa tidak ada satupun orang di sini mengatakan saya tidak cinta Allah. Akan tetapi perbedaannya adalah apakah itu sebenarnya atau sekedar klaim. Buktinya mana? Buktinya di lisannya. Kalau seandainya antum di sini jalan ke warung tuh, ya, sendirian misalkan, lagi tidak sama teman, sendirian jalan, lisannya ngomong apa? Lagu rock mungkin, lagu pop mungkin, lagu yang lagi high mungkin dan sebagainya. Kenapa? Apa yang dia cintai dalam hatinya itu yang akan keluar dari lisannya gitu. Orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka lisannya akan selalu mengucapkan zikir. Orang yang cinta sama Allah, dia akan selalu ingat Allah. Ketika selalu ingat Allah, karena terucap terus subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar. Orang yang cinta dengan Quran, maka yang keluar dari lisannya adalah lantunan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya kita ingin selalu merasa Allah itu hadir dalam kehidupan kita, banyak zikir. Dan itu yang akan membuat kita tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya kita tidak sendirian di sini. Allah selalu hadir untuk kita. Ya, begitulah cara untuk meningkatkan rasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beliau katakan di sini, cara meningkatkan atau memunculkan rasa muraqabah dalam diri kita dan memperkuatnya adalah dengan muhasabah, introspeksi diri kita. Berapa kali hendaknya seorang muhasabah dalam sehari, dalam kesehariannya? Ya minimal sebelum tidur tuh muhasabah dulu. Cuman zaman sekarang itu agak sulit. Ya, kenapa? Karena sebelum tidur itu pun waktu untuk apa? Scrolling. Untuk scrolling lagi. Ya. Tidak untuk muhasabah, tapi untuk nambah dosa lagi. Ya, karena kemungkinan untuk mendengarkan kajian atau membaca quote-quote nasihat itu, ya, dalam kegiatan kita paling 30%, 40%, ya. Tapi selebih itu dosanya. Selalu itu terjadi setiap malamnya. Muhasabahlah. Introspeksi diri kita, apa yang kita lakukan di hari ini? Atau ketika kita ingin melakukan sesuatu, muhasabah dulu. Kita ingin melakukan sesuatu, kita lihat ini perbuatan menguntungkan atau tidak. Bukankah itu yang kita lakukan kalau ketika mencari dunia? Ketika kita ingin berbisnis misalkan, kita akan lihat ini bisnisnya menguntungkan atau tidak. Kita pelajari itu. Tapi kalau berbisnis sama Allah Subhanahu wa taala, seringnya kita tidak memperhitungkannya. Kita tidak menghisapnya dulu. Kita tidak menimbang antara bahaya dan manfaatnya. Kita tidak menghitung antara keuntungan dan kerugiannya. Tapi kalau untuk dunia, padahal dunia akan kita tinggalkan, kita segitunya menghitung secara detail tuh. Sebelum berinvestasi, kita akan hitung bagaimana perusahaannya, cash flow-nya gimana, ya, berapa utangnya, berapa ini dan sebagainya. Sebelum kita investasi di tempat itu. Itu untuk dunia, padahal dunia ini bakal juga hancur. Tapi bagaimana tentang akhirat? Bisnis kita dengan Allah, perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan tijaratun la tabur. Perdagangan yang tidak ada ruginya. Perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, seringnya kita tidak mau untuk melakukan perdagangan dengan Allah. Kita merasa bahwasanya itu rugi, bahwasanya itu tidak penting juga untuk kita. Ya, walaupun tidak kita katakan dalam ucapan lisan kita, tapi itu terbukti dalam amal perbuatan kita. Makanya Bilal bin Sa'ad mengatakan la tanzur ila sigharil khati'ah. Ketika kita ingin melakukan suatu dosa misalkan, jangan lihat kecilnya dosa, walakin unzur ila man asaita, tapi lihat siapa yang kau maksiati, aturan siapa yang kau langgar, larangan siapa yang ingin kau kerjakan.
Jangan lihat kecilnya dosa, tapi siapa yang buat aturan itu? Allah. Keagungan Allah itulah yang harus kita lihat dibandingkan kecilnya dosa. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Makanya sebuah nasihat dari seorang ulama kita. Ta'ahad nafsaka fi thalathi mawadhi'. Awasi dirimu di 3 tempat, di 3 kondisi. Yang pertama, idza amilta, ketika engkau beramal, ketika kita ingin melakukan sesuatu. Fadhkur nadharallahi ta'ala 'alaika. Maka sadarilah, ingatlah bahwasanya Allah melihat apa yang kita lakukan. Wa idza takallamta, kondisi kedua, ketika engkau berbicara, fanzur sam'allahi minki. Ingatlah bahwasanya Allah mendengar ucapanmu. Sebelum ucapan kita terdengar oleh orang lain, Allah sudah dengar duluan. Wa idza sakatta fanzur ilmillahi fiki. Fanzur ilmallahi fiki. Ketika engkau diam, merenung, memikirkan, maka ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hatimu. Apa yang sedang kita bayangkan, apa yang sedang kita khayalkan. Jadi tidak hanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita khayalkan, kita duduk, yang merenung, diam ya. Jangan dikira itu Allah tidak tahu, Allah tahu apa yang sedang kita bayangkan dan khayalkan. Muhasabah, hitung-hitung, introspeksi diri kita. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, semakin keras kita berjuang di dunia ini, kita introspeksi terus ya, semakin mudah hisabmu nanti di akhirat kita. Kalau di sekarang kita ada hitung secara detail dalam bisnis kita dengan Allah, perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hitung-hitung sebelum kita beramal nih, ini diridhoi Allah atau tidak, dimurkai Allah atau tidak. Maka hisab kita di depan Allah Subhanahu wa taala itu akan ringan. Dan sebaliknya, semakin kita lalai di dunia ini, maka semakin berat hisab kita di hadapan Allah. Tadi kita sudah bahas bahwasanya kita akan berdiri di hadapan Allah berduaan. Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita. Maka bersabarlah. Ya, bersabarlah. Hidup di dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu tidak lama, tidak lama. 1 hari di akhirat itu berapa perbandingannya dengan waktu di dunia? Berapa? 1000 tahun. Ya, 1 hari itu 1000 tahun. Bayang 1 hari 1000 tahun. Kalau umur kita berapa tahun? 60 tahun, 62 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Itu belum sehari di hari akhirat, belum sehari. Kalau anggaplah 100 tahun, oh Masya Allah kita termasuk orang-orang yang istimewa ya, orang-orang yang panjang umurnya ya. Orang-orang yang hidup sampai umur 100 tahun misalkan, pecah itu rekor dunia. Tapi itu belum seharinya akhirat. Sehingga ketika kita berada di akhirat, kita akan merasa bahwasanya kehidupan dunia kita itu cuma 1 jam 2 jam. 1 jam 2 jam kita benar-benar seperti seorang yang sedang transit di satu bandara. Nanti misalkan kalau pergi ya ke Sumatera misalkan, kita transit dulu Jakarta 2 jam 3 jam, kayak gitu tuh. Kehidupan dunia seperti itu. Kehidupan dunia seperti itu. Apa yang antum lakukan di bandara? Bangun rumah? Bangun rumah? Enggak. Apakah antum akan memikirkan bagaimana cara kita hidup nyaman di bandara ini? Enggak kan? Yang kita pikirkan lihat jam terus kapan penerbangannya gitu. Bahkan kita enggak nyaman hati kita ketika ada pengumuman delay itu. Begitu kehidupan dunia harusnya. Namun masalahnya kita akan sadar itu di akhirat nanti. Tapi Allah sudah kasih tahu kita tentang itu. Apa uzur kita lagi? Apa alasan kita di hadapan Allah? Allah sudah kasih tahu. Kehidupan kita di dunia ini, ketika kita berada di akhirat itu cuma 1 jam 2 jam saja. Hanya 2 jam saja Allah suruh kita bersabar. Hanya 2 jam saja Allah suruh kita bersabar.
lalu Allah berikan kebahagiaan yang abadi. 2 jam saja, 1 jam saja. Maka fikirkanlah kalau seandainya kita memang orang yang cerdas, ya, hendaknya kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita di dunia ini semuanya kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalulah merasa diawasi oleh Allah. Selalulah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan membuat kita termotivasi untuk melakukan amal soleh dan termotivasi untuk meninggalkan dosa. Ketika antum sholat, antum tahu bahwasanya Allah sedang lihat antum. Ketika kajian kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang lihat kita dan Allah ridha sama kita kalau seandainya kita datang kajian. Allah ridha ketika kita berzikir. Allah lihat kita. Maka kita tidak perlu validasi manusia. Tidak perlu orang yang lihat, Allah yang lihat. Manusia tidak akan menambah saldo rekening kita. Manusia tidak bisa kasih kita apa-apa. Allah yang kasih kita. Allah yang kasih kita. Dan Allah lihat kita terus. Maka jangan pernah terfikir bahwasanya ketika kita melakukan amal soleh itu sia-sia. Allah lihat kita. Allah lihat kita. Apa yang kita lakukan semuanya dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ada pertanyaan tak yang datang? Ada. Baik. Kita alan dulu ya. Nah, fadhal. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita sudah meyakini bahwa Allah senantiasa melihat kita, bolehkah kita meminta reward kepada Allah setelah berjuang lewati berbagai ujian dan kesulitan di dunia? Karena hanya Allah yang ada perjuangan kita di saat tidak ada manusia melihatnya. Jazakallahu khairan. Baik. Meminta reward kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang Allah suruh. Itu yang Allah suruh. Ya. Dalam keadaan apapun kita, mau dalam keadaan sulit ataupun senang, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu hambanya untuk meminta kepadanya. Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ya Rasulullah, kalau seandainya hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakan aku itu maha dekat. Jangan merasa Allah itu jauh. Jangan merasa Allah itu jauh sehingga kita bergantung kepada orang lain karena kita merasa bahwasanya Allah jauh. Tapi rasakan bahwasanya Allah dekat, ketahuilah itulah faktanya. Tidak hanya sekedar rasa. Lagi-lagi itu tidak hanya sekedar rasa. Itu fakta dan realitanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i, kata Allah. Aku pasti akan kabulkan doa orang yang minta kepadaku, orang yang berdoa kepadaku. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berfirman, ud'uni, berdoa kepadaku, astajib lakum, aku pasti akan kabulkan doamu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala setelahnya mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang tidak mau minta kepadaku, sombong dia, merasa dirinya bisa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sombong dia, tidak mau beribadah kepadaku. Dalam konteks ini doa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bahkan Allah mengancamnya untuk masuk neraka dalam keadaan yang hina. Minta sama Allah. Allah senang ya ketika hamba itu meminta kepadanya. Bahkan doa itu adalah ibadah yang paling Allah cintai. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah yang sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, nampaklah hubungan sejati, hubungan yang sebenarnya antara kita dan Allah. Yaitu apa? Allah sang pemberi dan kita meminta kepadanya. Allah itu ghani, Allah itu maha kaya, dan kita adalah fuqara, dan kita adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta reward kepada Allah selalu, minta selalu kepada Allah. Ya, tidak hanya reward, pertolongan dalam kehidupan, minta kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Selesai? Baik. Ya, itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini tentang muraqabah. Dan untuk penutup, di sini ada dibawakan oleh Syekh Khalid Sabat perkataan
dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, "Ma takalamtu kalimatan wala fa'altu fi'lan illa wa'adattu lahu jawaban baina yadayillah." Tidaklah ada satu ucapan yang aku ucapkan dan tidak ada satupun perbuatan yang aku lakukan kecuali aku sudah mempersiapkan jawabanku ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, antum ingin melakukan sesuatu kegiatan, ingin mengucapkan sesuatu, pikirkan terlebih dahulu. Kalau Allah tanya, bagaimana cara menjawabnya? Apakah ini memang untuk sesuatu yang Allah ridhai, ataukah ini sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu hadirkan rasa muraqabah dalam diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.